Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saya adalah Gina Indriani yang akan memandu acara presentasi kali ini. Presentasi kali ini yaitu bertemakan tentang pengolahan hasil pengukuran pembelajaran, di mana teman-teman semua bisa mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu disampaikan oleh saya sendiri, yang kedua disampaikan oleh Nurwulan Fitri, dan yang ketiga oleh Geger Halang. Saya harap teman-teman semua bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami, dan untuk sesi tanya jawab atau pertanyaan di akhir nanti teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar dengan format sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi yang pertama. Di sini ada analisis butir soal dalam evaluasi pembelajaran. Pengertian item response theory atau disingkat IRT menurut Hambleton dan Roger yang dikutip oleh Sudaryono, peluang jawaban benar yang diberikan siswa, ciri atau parameter butir, dan ciri atau parameter peserta tes dihubungkan melalui model formula yang harus ditata dan ditaati baik oleh kelompok butir tes maupun kelompok peserta tes. Artinya, butir yang sama terhadap peserta tes yang berbeda harus tunduk pada aturan rumus itu, atau peserta tes yang sama terhadap butir tes yang berbeda juga harus patuh terhadap rumus itu. Cukup jelas, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teori responsi butir atau item response theory. IRT bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada pengukuran klasik. Yang kedua, membebaskan responden dan butir dari interpendensi sehingga taraf sukar butir tidak lagi bergantung kepada kemampuan responden. Untuk pemateri kedua, saya persilakan kepada Nurwulan Fitri. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah asumsi teori responsi butir. Yang dimaksud dengan teori responsi butir yaitu mengembangkan model yang menghubungkan parameter butir dengan kemampuan peserta tes. Contoh tes yang ada di Indonesia adalah ujian nasional. Menurut Hambleton, asumsi untuk model teori responsi butir secara mendalam digunakan sehingga hanya satu kesempatan yang diukur dengan butir-butir tersebut. Selanjutnya, analisis tingkat kesulitan. Dalam tingkat kesulitan, ada butir yang sukar, sedang, dan mudah. Indeks tingkat kesukaran pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya 0,00 sampai 1,00. Soal yang memiliki indeks 0,00 artinya tidak ada siswa yang menjawab benar. Sedangkan indeks 1,00 artinya siswa menjawab benar butir soal. Untuk pemateri terakhir kepada Geger Halang, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geger Halang, NIM-nya 2018 011 0064. Saya dari kelompok evaluasi pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan Salindia 6 dan 7. Salindia 6, analisis daya pembeda. Analisis daya pembeda digunakan untuk mengklasifikasi soal. Itulah mengapa berbeda soal bahasa Indonesia kelas 10 dengan soal bahasa Indonesia kelas 11. Karena ada tingkatan. Nah, disitulah analisis daya pembeda dibutuhkan. Baik, apabila suatu butir tes tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir tes itu dapat dicurigai kekeliruannya. Yang pertama, kunci jawaban tes itu tidak tepat. Yang kedua, butir tes itu memiliki dua jawaban yang benar. Yang ketiga, kompetensi yang diukur tidak jelas. Yang keempat, pengecoh tidak berfungsi. Yang kelima, materi terlalu sulit. Baik, sekira cukup ke Salindia 7. Analisis distraktor. Analisis distraktor itu berguna untuk analisis soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda tuh yang A, B, C, D, E, iyalah pasti tahu.
Nah, distraktor yang baik adalah yang bisa dihindari oleh anak-anak yang pandai dan bisa dipilih oleh anak-anak yang kurang pandai. Distraktor itu distraksi ya bahasa Indonesianya, pengganggu. Baik, suatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diterima karena sudah baik. Sudah baik itu maksudnya distraktornya bisa mengecoh. Yang kedua, ditolak karena tidak baik. Yang ketiga, ditulis kembali karena kurang baik. Tentu saja distraktor sangat bergantung kepada soal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Akhir kata, saya Gini Andriani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.